Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restu Alfarizki, saya dari Prodi Administrasi Perpajakan kelas 2B. Nama saya Ahmad Jonahrul, Prodi Administrasi Pajak, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak MBLB atau pajak mineral bukan logam atau batuan. Pengertian pajak mineral bukan logam dan batuan. Pengertian mineral bukan logam dan batuan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu pada pasal 1, mineral bukan logam dan batuan adalah jenis mineral yang bukan termasuk logam dan batuan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang mineral dan batu bara. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah jenis pajak daerah yang dipungut terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik MBLB yang diambil dari sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Karena pajak MBLB ini merupakan pajak daerah, maka atas pengumpulannya akan dikelola oleh daerah dan pemanfaatannya pun untuk kegiatan daerah. Dasar pengenaan pajak MBLB. Dasar pengenaan pajak MBLB yaitu nilai jual dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual tersebut dihitung dengan cara mengalihkan volume atau tonase hasil dari pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Untuk nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditentukan secara periodik berdasarkan peraturan wali kota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku setempat di wilayah kota. Selanjutnya, tarif. Pajak MBLB merupakan jenis pajak daerah. Maka dari itu, tarif untuk pajak MBLB berbeda-beda tiap daerahnya. Misalnya saja di Kota Ambon, berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, tarif pajak MBLB yang berlaku yaitu sebesar 25% yang dihitung dari nilai jual hasil pengambilan MBLB. Sementara itu, Kabupaten Mamuju berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tarif pajaknya ditetapkan sebesar 20%. Beberapa contoh dari bahan galian golongan B sebagaimana dalam undang-undang tersebut antara lain besi, bauksit, timbal, emas, perak, platina, mangan, tembaga, dan seng. Bahan galian dengan golongan C atau merupakan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A maupun golongan B. Beberapa contoh dari bahan galian golongan C sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut antara lain nitrat, asbes, grafit, kaolin, marmer, pasir, fosfat, talk, kuarsa, serta feldspar. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tersebut selanjutnya dilakukan penyempurnaan dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sebagaimana peraturan ini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu terkait pertambangan mineral dan batu bara. Maka dari itulah pengambilan dan pemanfaatan MBLB di Indonesia banyak dilakukan di berbagai daerah. Walaupun demikian, pajak MBLB tidak mutlak dikenakan atau diberlakukan di suatu kabupaten atau kota. Hal tersebut karena setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Ketentuan perpajakan MBLB. Pajak mineral bukan batuan dan logam merupakan bentuk peraturan perpajakan yang menggantikan peraturan perpajakan sebelumnya, yaitu sebagai pengganti pajak bahan galian golongan C. Semula, pajak bahan galian C ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Apa itu objek pajak MBLB? Objek pajak MBLB adalah objek pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Adapun objek pajak MBLB diantaranya asbes, batu tulis, batu setengah permata,
batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu atau halit, coretan, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnet. Maka sopan, nitrat, obsiden, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, tanah serap atau bumi yang lebih penuh, tanah diatom, tanah liat, tawas, lalu yarosif, zeolit di dasarnya, trekit, serta mineral bukan logam dan batuan lainnya yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, kecuali dari objek pajak MBLB. 1. Kegiatan pengambilan MBLB yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, misalnya seperti kegiatan pengambilan tanah dengan tujuan untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon genggam, penanaman pipa air atau gas dan lain-lain. 2. Pengambilan MBLB. Pengambilan MBLB yang merupakan bagian ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, di mana kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Subjek dari wajib pajak MBLB. Subjek dari wajib pajak MBLB yaitu pribadi maupun badan yang dapat melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, sama seperti subjek pajaknya yang menjadi wajib pajak MBLB yaitu orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1, angka 10, 29 dan 30. 10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 29. Pajak mineral bukan logam. Kesimpulan dari pajak MBLB ini adalah pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan